Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya ingin sharing-sharing sedikit terkait ilmu hijab atau nanti kita bahas tentang cadar. Jadi seharusnya perempuan itu seperti apa sih? Sekarang saya bersama pemateri yang menjelaskan terkait hijab dan juga nanti kita sharing tentang cadar, yaitu Mbak Firda Kotrunada. Beliau adalah seorang pemateri yang handal. Insya Allah kita sharing-sharing bareng nanti, diskusi kecil-kecilan terkait bagaimana seharusnya perempuan dalam bersikap dan menutup aurat seperti itu. Mbak, bagaimana Mbak, di era sekarang kan banyak sekali nih perempuan yang tidak memakai jilbab, mungkin karena pekerjaannya yang menuntut dia tidak boleh berjilbab atau yang lainnya. Sebenarnya batasan aurat atau aurat sendiri apa sih Mbak? Oke, terima kasih ya. Saya izin menjawab. Untuk kurang lebihnya saya memang masih belajar. Menurut saya aurat itu ya bagian tubuh atau anggota tubuh yang wajib ditutup ya. Perempuan punya batasan sendiri, laki-laki punya batasan sendiri. Adapun kepada siapa aurat ini harus ditutup, itu ada aturannya sendiri pula. Kalau laki-laki itu kan auratnya antara pusar sampai lutut. Ketika sholat pun antara pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan dia ada dua. Ketika sholat dan di hadapan orang yang bukan mahramnya, itu semuanya adalah aurat illa ma zahara minha, kecuali telapak tangan dan wajah. Tapi kalau di hadapan sesama perempuan yang punya mahram, terus laki-laki yang punya mahram, ayah atau kakak kandung laki-laki dan lain sebagainya, itu pusar sampai lutut auratnya. Jadi kalau misal di dalam rumah ada ayah kemudian kita memakai celana pendek sampai lutut saja, itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya di situ ada sepupu, itu kan sudah bukan mahram ya. Jadi ya harus ditutup sebagaimana kita menutup anggota badan ketika sholat. Seperti itu. Yang pertama harus kita pahami, berhijab itu adalah syariat. Jadi entah hatinya kotor, entah hatinya masih belum bersih atau seperti apa, yang penting kita jalanin syariat dulu. Ya tetap harus berhijab. Sama seperti sholat itu syariat ya. Iya, ibadah. Apakah kita lantas berstatement seperti ini? Buat apa sholat kalau hatinya tidak bersih? Kan begitu. Entah bersih entah tidak, sholat aja gitu. Dan yang masalah hati bersih dan tidak ini bukan salah sholatnya, bukan salah berhijabnya, tapi memang pribadinya sendiri yang tidak mau membersihkan gitu. Menutup aurat itu ada dua, menutup bentuk badan dan gambar badan. Bentuk dan gambar ini kan beda ya Mbak ya. Kalau gambar ini secara visualisasi, oh ini bentuknya kesini. Oh, itu gambar. Itu gambar secara 2 dimensi. Tapi kalau bentuk dia ada volume, berarti dia 3 dimensi. Nah, menutup aurat itu ya dua-duanya harus kita jalani. 2 dimensinya harus kita tutupi, 3 dimensinya pun harus kita tutupi gitu. Jadi kalau berbusana, memakai celana ya, contohnya memakai celana ketat, pakai kaos, terus kerudungnya mungkin zaman sekarang ini banyak ya yang diikat-ikat Di bawah, di atas dada ya. Dari 3 dimensi mungkin tertutup ya, tidak terlihat mana ini bentuknya tangan, ini kan tidak terlihat, bentuknya kaki tidak terlihat, tapi 2 dimensinya masih terlihat. Oh ternyata begini bentuk tubuhnya Mbak itu ya, oh begini ternyata bentuk tubuhnya. Nah, jadi itu sama aja gitu. Makanya menutup aurat itu harus tamam, 2 dimensi dan 3 dimensinya gitu. Kalau sudah bentuk 3 dimensi yang tertutupi, sudah dibalut dengan kain, maka langkah selanjutnya menutup 2 dimensi dari tubuh itu gitu. Jadi gimana caranya kain ini nggak bentuk tubuh gitu. Bentuk sama ya, bentuk dan gambar. Jadi memang harus dipahami itu ya. Kalau sekarang kan memang musimnya mungkin karena trending pakai celana, baju dimasukkan di atas rok di atas, iya mohon maaf nih, di atas pantat ya, seperti itu. Itu kan terlihat pantatnya yang jenengan masih terlihat, kakinya yang jenengan terlihat, ditambah lagi yang kerudungnya diikat,
Oh, Ya, kayak gini. jadi dadanya kan masih terlihat, jadi sama saja jenengan itu tidak menutup aurat gitu, masih orang masih bisa membayangkan, oh mohon maaf ternyata dadanya mbak itu begitu ya bentuknya gitu. Jadi orang itu masih bisa membayangkan, masih bisa visualisasi di otaknya gitu. Kalau masalah jilbab ini ya sudah familiar, di Al-Quran sudah diterangkan di surat Al-Ahzab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi artinya, wahai para nabi, katakanlah, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua perempuan-perempuan mukminat ya, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, memanjangkan jilbabnya. Jadi di Quran itu perintahnya jilbab panjang, bukan jilbab yang diikat, bukan jilbab yang kemudian diputar-putar sampai ya, bukan seperti itu. Jadi di Quran itu memang perintahnya panjang-panjang. Terima kasih. Mungkin sekarang pesan buat perempuan yang tidak berjilbab sekarang ya, mungkin bagaimana Mbak? Karena sekarang kan banyak orang yang tidak berjilbab tapi dia juga Islam seperti itu. Mungkin ada pesan? Ya, kalau saya sendiri ya, saya sendiri pun belum sempurna Islamnya, belum sempurna imannya, tapi begini, hidayah itu dicari bukan ditunggu. Ketika Anda berargumen, biarlah saya tidak mau berhijab, orang hati saya belum bersih, ketika begitu Anda akan memastikan sampai kapan hati Anda akan bersih, kan kita tidak tahu ya. Maka dari itu hidayah itu harus dicari, diusahakan, diikhtiari, jangan ditunggu. Jadi kalau ada kata hidayah dari Allah, berarti kita dulu yang mengusahakan baru tawakal ya gitu. Hidayah itu diikhtiari. Kalau kayak gitu kan berarti hanya menunggu hidayah ya. Kalau nunggu hatiku bersih aja aku baru mau berhijab. Nah, jadi diikhtiari. Saya juga tidak menyalahkan dan tidak mendiskriminasi jenengan-jenengan yang belum berhijab. Saya hanya berharap dan berdoa semoga Allah membukakan pintu hati jenengan gitu ya. Jadi monggolah berhijab. Masa iya anggota tubuhnya rela dilihat orang banyak gitu. Dan hijab pun kan membuat kita untung menjaga diri kita gitu kan, agar tidak dilihat dari lawan jenis dan sebagainya. Kembali ke Indonesia lagi ya. Kan kalau di Indonesia orang yang bercadar, sekarang kita lanjut ke cadar. Mungkin cadar mempunyai dalil sendiri mengapa harus bercadar. Mungkin mereka menganggap bahwa bercadar untuk dia itu wajib, mungkin seperti itu. Lantas bagaimana statement seperti itu, apakah bisa diterima atau bagaimana? Baik, saya mengacu pada apa yang disampaikan guru saya ya. Kalau di Al-Quran itu memang tidak ada perintah bercadar. Bercadar itu enggak ada. Cuman untuk kenapa istri-istri Rasulullah itu bercadar, orang-orang Arab itu bercadar, dan beberapa orang itu bercadar, karena itu ya memang bentuk ikhtiarnya mereka, berhati-hati sekali dalam auratnya, sampai-sampai wajahnya pun ditutup. Padahal ketika tidak ditutup pun tidak apa, tapi ketika ditutup itu lebih baik. Jadi cadar itu tidak wajib gitu. Tapi kenapa tidak ada statement laki-laki itu aurat, malah perempuannya yang diunggulkan seperti itu? Karena memang perempuan itu perhiasan ya. Jadi gitu. memang bawaannya perempuan itu keindahan, memang mencolok, menggoda. Keindahannya itu memang punya keindahan tersendiri. Auranya perempuan itu memang beda, indah dia daripada laki-laki. Terima kasih Mbak Nada, mungkin cukup sharing-sharing sedikit ini. Mungkin ada yang mau bertanya terkait aurat atau yang lainnya, silakan ke kolom komentar. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.